wabarakatuh. Saya Novi Mardianti dengan NIM 02. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu, yaitu mereview materi dari kelompok 8 yang berjudul Muhammad Abduh. Yaitu yang pertama itu biografi intelektual Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di kota Mesir. Beliau dari keluarga yang sederhana dan tidak kaya. Namun ayahnya dikenal sebagai orang yang suka membantu. Pada situasi sosial politik saat itu cukup kacau karena rakyat banyak dibebani pajak, sehingga banyak rakyat berpindah-pindah untuk menghindarinya. Kondisi inilah yang turut membentuk kepekaan Muhammad Abduh terhadap persoalan keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Pada usia muda, Muhammad Abduh sempat belajar di Masjid Al-Ahmid, tetapi merasa kurang cocok dengan metode pembelajaran yang kaku. Lalu beliau kembali melanjutkan pendidikan lalu beliau kembali ke desa untuk bertani dan menikah muda pada usia 16 tahun. Namun kemudian beliau terdorong kembali untuk melanjutkan pendidikan berkat pamannya yang bernama Syekh Darwis, yang membimbing Muhammad Abduh hingga mengenal ilmu pengetahuan dan mematahkan kebutuhan pada tahun 1866. Muhammad Abduh melanjutkan studi ke Al-Azhar dan pada tahun 1871 beliau bertemu dengan tokoh besar yaitu yang bernama Jamaluddin Al-Afghani, yang kemudian menjadi guru besar sekaligus tokoh yang sangat mempengaruhi perjalanan intelektual Al-Afghani, yang mendorong Muhammad Abduh aktif menulis dan berpikir mengenai isu-isu sosial dan politik. Setelah menyelesaikan pendidikan, Muhammad Abduh mengajar di Al-Azhar dan aktif menulis di berbagai surat kabar, dan beliau bahkan sempat diasingkan akibat dituduh terlibatnya dalam gerakan politik melawan pemerintahan Mesir. Di masa pengasingan itu beliau tetap berkarya menerbitkan surat kabar kayak Al-Urwah dan Al-Wusqa di Paris, yang di Paris. Pada tahun 1899 Muhammad Abduh diangkat menjadi mufti Mesir, yang beliau menjabat tertinggi dalam hal keagamaannya. Beliau menjabat hingga wafat tahun 1905. Sepanjang hidupnya, Muhammad Abduh dikenal sebagai tokoh rasionalis dan reformis dan modernis dalam Islam. Terus yang kedua itu konsep ajaran Muhammad Abduh. Konsep ajarannya Muhammad Abduh itu berpusat pada upaya membangkitkan kembali rasionalitas dalam Islam. Menurut Muhammad Abduh, kemunduran umat Islam itu terjadi karena akal, terus ijtihad, terus penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangannya zaman. Muhammad Abduh itu membagi ajarannya Islam menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalat. Kalau ibadah itu bersifat tegas dan tidak
dapat diubah. Sedangkan muamalat itu boleh dan perlu ditafsirkan sesuai perkembangannya zaman. Menurut Muhammad Abduh, bidang muamalah itu terbuka untuk ijtihad, ibadah, tapi tidak perlu diubah karena menyangkut hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Beliau sangat menolak konsep taklid karena membuat umat Islam tidak berkembang. Umat Islam harus membuka pintu ijtihadnya itu berbagai mereka yang kompeten agar mampu menjawab persoalannya modern. Terus ketiga itu pembaruan dalam pendidikan. Pembaruan dalam pendidikan itu Muhammad Abduh menekankan agar ilmu agama dipadukan dengan ilmu modern, yaitu beliau mengkritik dua model pendidikan di zamannya, yaitu satu, pendidikan misionaris asing yang mengajarkan Kristen. Terus yang kedua itu pendidikan pemerintahan yang modern tetapi tidak memuat agama. Sebaliknya, pendidikan agama itu tidak mengajarkan ilmu modern mengajarkan ilmu modern sama sekali. Akibatnya umat Islam tidak berkembang. Karena itu Muhammad Abduh ingin membangun pendidikan yang menyeimbangkan akal dan nilai spiritual, kayak menumbuhkan akhlak mulia, mendorong kemampuan berpikir kritis. Terus tujuan pendidikan menurutnya tuh adalah membentuk pribadi yang utuh, yaitu seimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Terus yang keempat itu kontekstualisasi pemikiran Muhammad Abduh. Pemikirannya Muhammad Abduh itu sangat relevan sehingga saat ini beliau menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama rasional yang mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Beliau menolak pandangan sempit yang menganggap Islam itu kaku, dan beliau mengusulkan pemikiran yang lebih progresif yang menekankan perannya akal, kebebasan, kemajuan masyarakat, dan juga mengkritik teologi fatalistik yang membuat umat Islam pasrah dan tidak kreatif. Teologi Muhammad Abduh itu disebut teologi rasional yang menekankan perannya akal dalam memahami wahyu. Saat ini pemikirannya Muhammad Abduh dapat digunakan untuk merespon isu radikalisme, krisis moral, dan kemiskinan, kesenjangan sosial. Pemikirannya juga sangat mempengaruhi pembaruan Islam di Indonesia, kayak di tokoh-tokoh seperti Harun Nasution dan Nurul Kholis Masjid yang banyak terinspirasi dari pemikiran Muhammad Abduh tentang rasionalitas, pembaruan, dan moderasi. Terus kesimpulannya itu Muhammad Abduh adalah tokoh reformasi Islam terpenting abad ke-19. Terus beliau berusaha memadukan tradisi Islam dengan pengetahuan modern dan menghidupi kembali semangat ijtihad dan akal rasional agar Islam tidak tertinggal oleh perkembangannya zaman. Terus pemikirannya itu terbukti relevan untuk membangun peradaban Islam yang
maju, modern, adil dan maju, modern, dan adil. Baik, begitu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.